أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan sekuat-kuatnya melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah dan berusaha dengan sekuat-kuatnya menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Iman dan takwa, keimanan, keyakinan kita mari kita wujudkan dalam kehidupan dengan selalu istiqomah di dalam berbuat amaliyah, istiqomah di dalam ibadah, agar iman dan takwa yang ada di dalam hati kita terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hidup di alam dunia ini Allah memberikan pilihan. Hanya dua pilihan yang diberikan oleh Allah dan harus memilih salah satunya, yaitu milih beriman kepada Allah atau menjadi kafir. Kalau kita ingin bebas hidup di alam dunia ini, tentunya pilih kafir. Karena Allah tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, tidak ada satupun hadis yang menyatakan atau yang mengatur kehidupan orang kafir. Orang kafir dipersilahkan hidup sebebas-bebasnya, hidup sekehendak hawa nafsunya, hidup semaunya. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang mengatur tentang kehidupan orang kafir. Tetapi apabila kita memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebebasan itu tidak ada lagi. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hidupnya diatur menurut aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai kita bangun tidur, dari mulai kita masuk kamar mandi, keluar mandi, bangun tidur, sesudah tidur, sampai malam hari, apapun aktivitas kita, semua ada doanya, diatur menurut aturan Allah dan Rasul-Nya. Mau bepergian ada aturannya, ada doanya. Mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya. Semua telah diatur dalam tuntunan Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita memilih iman kepada Allah, jangan kita menjadi orang yang bebas hanya menurutkan hawa nafsu. Karena saya katakan di awal tadi, hanya memilih satu di antara dua, beriman atau kafir. Ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah yang kami muliakan, maka kita sudah memilih beriman kepada Allah. Ikutilah aturan Allah.
maka hidup ini akan menjadi baik. Hidup ini akan menjadi tenang dan tentram. Hidup akan menjadi damai kalau kita betul-betul menjadi orang yang beriman sesuai dengan pilihan kita. Jangan kita menjadi orang yang munafik, mengaku beriman kepada Allah, tetapi akhlak dan perbuatan kita, kebijakan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil tidak beriman kepada Allah, ternyata tidak sesuai dengan aturan Rasulullah, menghalalkan semua cara yang haram mau, yang halal sulit, maka pilih yang haram. Tidak ada bagi orang yang beriman kepada Allah tidak akan memilih jalan yang haram, hanya memilih jalan yang halal. Maka orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, Allah pun akan mudahkan apabila kita mengambil jalan yang halal. Tetapi apabila kita menjadi orang yang munafik, tidak sesuai antara keyakinan dan perbuatan, maka Allah akan memberikan segala kesulitan. Al-imanul aqdun bil qalbi wal iqrarun bil lisani wal amalun bil arkan. Rasulullah bersabda, iman itu adalah perpaduan antara keyakinan di dalam hati, disampaikan dengan lisan, dan dilakukan dengan langkah perbuatan. Maka iman itu adalah perpaduan tiga hal: ucapan iman, hati beriman, dan perbuatan yang beriman. Jangan kita hanya beriman di dalam lisan, jangan kita hanya iman di dalam hati, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan orang yang beriman kepada Allah. Hal semacam inilah yang akan mensulitkan kita sendiri. Allah tidak akan memberkahi, Allah tidak akan memberikan jalan yang mudah bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat Jumat rahimakumullah. Keselamatan adalah di jalan Allah. Keselamatan adalah di tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan panduan kepada kita sebagai umatnya. Taraktu fikum amroini la tadillu in tamasakum bihima, kitabullah wa sunnatu rasul. Aku tinggalkan kepadamu wahai umatku dua macam perkara. Apabila engkau mengikutinya, maka engkau akan selamat dunia sampai akhirat, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah memilih beriman kepada Allah, jadilah orang yang betul-betul setia kepada Allah, setia kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga tatkala kita akan menghadap kepada Allah di yaumil akhirat, kita tidak malu kepada Allah, kita tidak malu kepada Rasulullah, karena kita betul-betul hidup di alam dunia ini setia kepada Allah dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak akan mengakui keimanan kalau kita tidak setia kepada Allah, kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imanmu wahai umatku, kata Rasulullah, kalau engkau belum mencintai aku di atas cintamu kepada anak-anakmu, cintamu kepada keluargamu, cintamu kepada semua manusia. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kita cinta yang utuh, cinta yang betul-betul totalitas kepada Allah dan Rasulullah. Maka Allah pun memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah engkau menjadi orang muslim, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah,
secara totalitas, dan jangan kau turuti langkah-langkah syaitan, sebab syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah yang berbahagia. Di manakah langkah-langkah syaitan? Setan menuntun manusia melalui hawa nafsu. Apabila manusia menerjang aturan Allah dan Rasulullah, itulah langkah-langkah syaitan, menerjang dan melanggar aturan Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersama yang melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini, dan seluruh muslimin muslimat yang ada di seluruh dunia, selalu mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam kita disempurnakan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa ashkuru wa qadazana bi ziyadati liman syakara. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil qarar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa'nahum ad-darajat. Allahumma inni as'aluka bismikal husna ya Rahmanu ya Rahim, ya Awadu ya Akhir, ya Dhahiru ya Batin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyyul aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahi yaqulu was'alu min fadli ya'idukum wa la dzikrullahi akbar.